Renungan kita hari ini berjudul, Supaya Umat Bertobat. Tuhan telah menyatakan penghakimannya atas pemberontakan kaum Israel. Dalam nas ini, Tuhan menyatakan kehancuran atas kekuatan yang selama ini mereka andalkan. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat melawan gunung-gunung Israel. Ini menunjuk pada bukit-bukit pengorbanan yang dipakai umat untuk menyembah dewa-dewi Kanaan. Kata-kata penghakiman menunjukkan bahwa Tuhan akan mendatangkan perang, menghancurkan mazbah-mazbah berhala, dan mencampakkan orang Israel di depan berhala mereka. Namun, sebagian umat tidak akan mati, melainkan dibuang. Dan, di pembuangan itu mereka akan ingat kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa mereka. Bahkan, orang-orang yang dahulu berzina kepada berhala akan merasa mual terhadap kejahatan dan perbuatan keji mereka. Kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan memberikan penghakiman, ada tujuannya. Firman ini diberikan supaya pada saat kehancuran dan pembuangan itu terjadi, umat dapat mengetahui bahwa, Akulah Tuhan. Ialah Yahweh, satu-satunya Tuhan mereka. Ketika banyak orang mati di bawah amarah Tuhan dan berhala mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka mau tidak mau mengakui bahwa Tuhan saja yang berkuasa. Manusia berdosa sering tidak sadar akan keseriusan dosanya sampai Tuhan menghukum. Karena itu, hukuman sering Tuhan pakai untuk menyadarkan umat dari dosa mereka. Tuhan juga sengaja memberitakan apa yang akan Ia lakukan sebelum semua itu terjadi, supaya umat mengetahui bahwa peringatannya akan benar-benar terjadi karena merupakan firman yang penuh kuasa yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Tuhan akan melakukan banyak hal saat umatnya memberontak, termasuk menghukum kita, umatnya, dengan berat. Ketika Tuhan memberikan ganjaran, kita bersyukur karena kita adalah anak yang dikasihinya. Ibrani pasal 12, ayat 5-8. Tuhan akan melakukan banyak hal saat umatnya memberontak, termasuk menghukum kita, umatnya, dengan berat. Ketika Tuhan memberikan ganjaran, kita bersyukur karena kita adalah anak yang dikasihinya. Lihat. Ibrani pasal 12, ayat 5-8. Hal ini berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan mendidik dan membentuk kita. Bahkan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakainya dengan lebih lagi setelah kita bertobat. Sebagai umat Tuhan yang hidup, kita harus sadar bahwa Tuhan ingin kita setia kepadanya. Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.